حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Di era tahun 70-an di Jakarta ada seorang tokoh ulama yang cukup disegani, terutama di sekitar wilayah Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ulama itu Al-Habib Salim bin Toha Al-Haddad. Habib Salim lahir di Kalibata, Jakarta Selatan dari pasangan Habib Toha bin Ja'far Al-Haddad dan Ibu Tiamah, seorang wanita Betawi yang dikenal sholihah. Orang tuanya Habib Toha bin Ja'far juga kelahiran Kalibata, yang pertama kali masuk ke Indonesia dan mendiami kampung Kalibata adalah kakeknya, yaitu Habib Ja'far Al-Haddad. Sayang sekali tidak ditemukan data yang menyebutkan tanggal kelahiran Habib Salim kecuali sekedar perkiraan. Merujuk pada tanggal wafatnya, seperti yang tertulis dalam batu nisan makamnya, tercatat bahwa ia wafat pada tanggal 20 Oktober 1978. Berdasarkan keterangan yang didapat dari kerabat dekatnya, ia wafat dalam usia 80 tahun, maka diambil dari tahun wafatnya di atas, diperkirakan ia lahir sekitar tahun 1898. Sejak kecil ia telah tampak berbeda dalam sikap hidup Habib Salim dibandingkan kawan-kawan sepermainannya. Ia sudah sering mengenakan pakaian sunnah Nabi SAW berupa baju gamis. Ia juga dikenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam usia yang masih belia, ia dibawa ke Hadramaut oleh ayahandanya. Di sana ia belajar dengan banyak ulama. Di antara guru-gurunya adalah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Pada masa mudanya, beberapa kali ia pulang pergi Jakarta Hadramaut. Di negeri leluhurnya itu banyak sanak familinya yang tinggal di desa Al-Hawi. Sepulangnya dari Hadramaut, ia tetap berguru kepada para habaib di Jakarta. Di antara guru-gurunya ialah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Witang. Ia selalu melazimi majelis-majelis gurunya itu hingga akhir hayatnya. Majelis taklim Kuitang yang diasuh oleh Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi adalah majelis yang tidak pernah dilewatkannya, sekalipun dirinya seorang ulama yang sudah dikenal banyak orang. Ia selalu ingin menempatkan dirinya sebagai murid bagi para habib besar yang saat itu terkenal, terutama kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Begitupun ia tak pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang didapatinya saat bertemu para habib sepuh lainnya, sehingga mereka pun mengenal dekat dirinya. Di antara mereka adalah Habib Syalih bin Muhsin Al-Hamid yang hampir setiap kali ke Jakarta selalu menyempatkan diri mendatangi kediaman Habib Salim bin Toha Al-Haddad. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad bila datang ke Jakarta juga sangat senang bila ditemani oleh Habib Salim. Kedekatannya hampir seluruh tokoh habaib sepuh pada saat itu membuatnya dikenal sebagai seorang wali yang menjadi kesayangan para wali di zamannya. Ia senantiasa akan menyambut kedatangan Habib dengan penuh kerendahan hati, karena beliau memang dikenal sebagai sosok ulama yang sangat tawadu.
Diceritakan suatu malam ia pernah bermimpi bertemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Saat itu Syekh Abu Bakar mengatakan kepadanya, besok ada salah seorang putraku datang ke kotamu, namanya sama dengan namamu, maka sambutlah ia. Sontak ketika ia terbangun, saat itu sekitar pukul 2 malam, langsung saja ia memanggil tukang dokar lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut orang yang dipesankan oleh Syekh Abu Bakar. Ba'da sholat subuh ia berangkat ke stasiun kota. Tak lama setelah itu ada kereta dari Surabaya yang datang, maka diperhatikannya lah satu persatu orang yang turun dari kereta tersebut. Sewaktu ia melihat ada orang berumur paruh baya berpakaian lengkap dengan dasi dengan garis wajah keturunan Arab, ia pun mendekat kemudian bertanya, engkau Salim? Anda Salim? Ya, saya Salim bin Ahmad bin Jindan, kata Habib Salim Jindan. Kemudian Habib Salim pun memperkenalkan dirinya, saya Salim bin Toha Al-Haddad, saya diperintahkan oleh Datukmu Syekh Abu Bakar bin Salim untuk menyambutmu. Ini dokar telah saya siapkan, kemana saja engkau akan pergi biar saya yang mengantar. Itu adalah kisah perjumpaan pertama Habib Salim bin Toha Al-Haddad dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dalam kisah itu juga dapat dilihat betapa khidmat dirinya kepada para habaib. Di antara berbagai disiplin ilmu agama yang dikuasai beliau sebagai seorang ulama, selain ilmu fikih dan tasawuf, ia memiliki penguasaan yang mendalam dalam ilmu tarikh. Ia dapat menceritakan perjalanan hidup Nabi SAW dan para sahabatnya dengan sangat mendetail dan terperinci. Selain sisi keilmuan, sisi amaliyahnya juga menunjukkan kepribadian seorang yang soleh. Sholatnya sangat tuma'ninah, sekalipun dalam sholat rawih ia tetap membaca secara tartil seperti dalam sholat 5 waktu. Hingga sholat rawihnya itu biasanya baru rampung dalam waktu 1,5 jam, tapi mereka yang menjadi makmum di belakang Habib Salim Al-Haddad merasakan kenikmatan sholat yang luar biasa di belakangnya, hingga tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan untuk beranjak dari meninggalkan sholat tarawih berjamaah tersebut. Sebagai seorang ulama, ia adalah pelayan umat yang patut diteladani. Kalau diundang atau dipanggil orang untuk keperluan tertentu, siapapun orangnya, tanpa pandang bulu, ia tak akan pernah menolak. Saat itu banyak orang yang selalu meminta doa kepadanya untuk berbagai hajat. Bila ada orang kampung ke rumahnya, terutama bila ada anggota keluarganya yang sakit, sekalipun di tengah malam buta, segera ia mengambil obor dan menyambangi rumah orang yang membutuhkan pertolongan. Pernah sekali waktu Habib Salim pulang dari Kuitang, sebelum sampai di rumah, di tengah jalan ia dipanggil oleh salah seorang menantu cucunya yang memintanya untuk mampir ke rumah. Habib Salim pun memenuhi permintaan itu. Maka di rumah itu Habib Salim berbincang-bincang, ngobrol dengan segenap isi keluarga. Tak seberapa lama hujan pun turun. Melihat hujan turun sedemikian rupa, wajah Habib Salim terlihat seperti orang kebingungan. Rupanya ia teringat bahwa di rumahnya biasanya banyak orang yang datang memerlukan dirinya. Memang hampir setiap hari rumah Habib Salim tak pernah sepi, selalu ramai. Dengan penuh keyakinan Habib Salim pun melangkah keluar rumah. Di bawah atap teras rumah tersebut
Sesaat Habib Salim sedikit mengangkat kepalanya seraya mengatakan, hujan, berhenti, saya mau pulang. Subhanallah, hanya dalam hitungan detik hujan pun berhenti, seakan hujan itu tertahan oleh himmah Habib Salim yang begitu besar dalam melayani umat yang membutuhkannya. Diceritakan salah seorang tetangganya ada yang selalu berangkat haji setiap tahun. Kala itu Habib Salim pernah mengatakan kepada salah seorang keponakannya, ada amal yang lebih baik bagi orang tersebut dibandingkan harus pergi haji setiap tahun. Seandainya ia mau menghabiskan hartanya untuk bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, hal itu akan lebih bermanfaat dan lebih baik dan lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya keseharian amal ibadah Habib Salim yang selalu terliputi oleh perasaan penuh ketenangan, ketawaduan, membekas kuat dalam kepribadian yang sangat tenang, rendah hati, dan senang membantu memenuhi hajat orang lain. Ia mempunyai hati yang lembut dan nyaris tidak pernah menampakkan kemarahan. Suaranya pelan tapi terdengar jelas. Sifat tawadunya juga sangat dikenal. Karena sifat ketawaduannya itu, ia selalu terlihat selalu menunduk. Tapi ketika ada orang yang memandang beliau dan beliau ketika melihat orang tersebut, beliau tersenyum, langsung tersenyum. Ia selalu menundukkan kepala dimanapun ia berada dan dalam kondisi apapun, baik sedang berdiri maupun sedang duduk. Namun demikian, di balik sifat kerendahan hatinya itu ternyata Habib Salim juga dikenal sebagai seorang yang memiliki keahlian ilmu bela diri sinding. Begitulah nama aliran silat Betawi yang dikuasainya. Di samping keahlian bela dirinya itu, ia juga memiliki keistimewaan yang dalam keadaan tertentu, bila ia terpaksa menegur dengan mengeluarkan suara keras, orang yang ditegurnya bisa gemetar dan jatuh lemas. Pernah sekali waktu ada orang yang marah-marah dan mendatangi Habib Salim, berteriak-teriak keras di muka rumahnya, "Mana itu yang disebut Habib?" Saat itu Habib Salim sedang makan dengan penuh ketenangan. Ia meneruskan makannya hingga selesai seraya menyuruh anggota keluarganya untuk mempersilahkan orang tersebut menunggu di ruang tamu. Setelah selesai makan, ia menghampiri orang itu. Rupanya orang itu ingin menggertak Habib Salim. Sambil mengeluarkan pistol dari bagian dalam bajunya, orang itu mengatakan, "Hai, lihat, ini apa?" Dengan sikap tenang, Habib Salim tiba-tiba mengeluarkan suara cukup keras, "Tembak, ayo tembak." Tiba-tiba sekujur tubuh orang itu bergetar dan langsung jatuh lunglai. Orang itu pun dikabarkan hampir selama seminggu tidak dapat bangun. Bahkan kalau tidak dikasih makan, ia tidak dapat makan. Entah apa yang dilihat orang itu selama seminggu itu. Melihat siapapun ia ketakutan. Akhirnya keluarganya sendiri yang datang ke Habib Salim untuk meminta maaf dan meminta kesediaan Habib Salim mengunjunginya. Dengan penuh keluasan hati mendatangi rumah orang tersebut dan memberikannya air yang telah dibacainya dengan doa sebagai obat untuk orang tersebut. Tak lama setelah itu orang tersebut pun dikabarkan sembuh seperti sedia kala. Nah, cerita ini beberapa kali pula terjadi kejadian yang mirip dengan kejadian tersebut. Habib Salim wafat ketika Jumat malam tanggal 20 Oktober 1982
meninggalkan dunia yang fana ini, ada kejadian unik ketika 40 hari setelah wafatnya Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, sahabat terdekatnya mengunjungi majelis tahlil di rumahnya. Di sana tiba-tiba ia meminta agar para jamaah yang hadir memainkan hadroh. Para jamaah yang biasa bertugas untuk membawakan hadroh terlihat ragu, bukankah ini acara takziah? Kenapa harus dimeriahkan dengan memukul rebana? Demikian mungkin yang terlintas dalam pikiran sebagian orang di sana pada saat itu. Melihat keraguan di wajah mereka, Habib Abdullah bin Salim Al-Atas mengatakan, "Anda semua tidak tahu, saat ini Habib Salim sangat senang dengan kedatangan saya, bahkan sedang menyambut saya. Maka sekarang ambil dan pukullah rebana. Siapa bilang Habib Salim sudah tak ada? Sekarang ini Habib Salim ada di tengah-tengah kita, tapi kalian tidak melihatnya." Subhanallah. Demikianlah cerita dari Habib Salim Al-Haddad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.